Media Talks. Okay, so today kita mau ngelaksanain podcast, tapi first of all kita mau mengenalkan diri kita dulu. Okay. Mulai dari aku Angelina Putri Suryono, aku dari kelas B kelompok 1 Prodi Hubungan Internasional di UPN Veteran Jakarta. Oke, kalau ini boleh perkenalkan juga. Kalau aku Falzana Walia dari prodi yang sama ya, as Angel di UPN VJ juga. Nah, hari ini kita mau wawancara salah satu guru dari sekolah swasta nasional nih, Ibu Rosa, benar? Iya, Ibu Rosa. Boleh perkenalan diri dulu, Ibu? Oke, terima kasih. Halo semuanya, saya Ibu Rosalina Simamora. Ya itu. Oke. Kalau boleh tahu jabatan Ibu di sekolah ini apa ya? Sekarang ini bersyukur saya dipercaya untuk memegang sekolah di sini, memimpin sebagai kepala sekolah. Wow, keren, baik deh. Kalau gitu kita langsung ke inti pertanyaannya aja ya Ibu, tanpa berlama-lama. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, di sini menurut Ibu Rosa sendiri apa saja sih dampak dari fasilitas pendidikan di wilayah perkotaan dan pedesaan yang tidak merata terhadap akses pendidikan bagi seluruh masyarakat? Gitu. Oke, dampaknya ya. Iya. Berarti di perkotaan sama di pedesaan ya, apa aja bedanya? Nah, mungkin kita tahu saat ini pendidikan sudah ada perkembangan sebenarnya, walaupun memang belum sepenuhnya. Kalau ditinjau dari perkotaan dan pedesaan, kita melihat satu mungkin penyebabnya dulu, baru ada dampaknya ya. Nah, kalau dari penyebabnya itu saat ini kita melihat bahwa dari segi akses kali ya, yang pertama dari kota dan desa bisa aja aksesnya berbeda. Jadi transportasi yang mempengaruhi akhirnya akses untuk mencapainya sebuah mungkin ada hal yang didistribusikan jadinya kurang. Kemudian juga dari segi fasilitas gitu ya, kita tahu fasilitasnya kalau di kota sama di desa mungkin ada perbedaan sedikit dari fasilitas mungkin laboratorium atau mungkin dari segi fasilitas perpustakaannya. Jadi terjadi perbedaan, mungkin ada sedikit perbedaan, jadi kualitasnya pun agak berbeda dampak yang dihasilkannya. Kemudian kalau dari sisi lain kita melihat juga mungkin dari kualitas guru di desa ataupun di kota, mungkin saja ada perbedaan dari segi pelatihan Bapak Ibu guru yang diberikan. Mungkin kalau di kota gampang ya, ada misalkan ada sosialisasi, ada misalkan pertemuan, rapat, jadi penyampaian informasi ataupun guru itu sendiri dilatih jadi lebih mudah gitu, lebih sering dibanding mungkin di desa. Jadi kualitas guru pun akhirnya mempengaruhi dampak dari pendidikan itu sendiri terhadap hasil pendidikannya. Oke, terima kasih Kak, jawabannya sangat menarik sekali dan bagus sekali. Tapi kalau menurut dari jawaban Bu Rosa, apa sih solusi dari jawaban tadi itu supaya pendidikan di wilayah perkotaan dan di desa ini supaya lebih merata? Gitu. Oke, baik. Untuk solusi sebaiknya kita ada mungkin kelompok yang akhirnya bisa secara online ya dalam penyampaian informasi, ada komunitas, mungkin maksudnya komunitas belajar. Kalau dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah ada, tapi mungkin lebih diaktifkan komunitas, namanya mungkin biasa kita komunitas sekolah namanya. Itu jadi mungkin informasinya bisa diberikan secara langsung online gitu. Oke, baik Kak, terima kasih untuk jawabannya. Lanjutnya Ibu ke pertanyaan yang kedua. Menurut Ibu sendiri, apa sih yang bisa dipelajari dari sistem pendidikan luar negeri untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia gitu? Kayak atau apakah ada metode-metodenya atau apanya gitu? Oke, baik, terima kasih. Mungkin kalau kita melihat dari hasil, memang pendidikan di luar negeri lebih baik ya, menghasilkan mahasiswa-mahasiswa, khususnya siswa-siswanya juga jadi lebih disiplin gitu ya. Kalau saya melihat dari sisi yang boleh saya pelajari, kalau di luar negeri itu mereka materi yang diberikan, mereka cukup kepada materi esensi. Yang penting saja memang yang harus diterapkan untuk setiap peserta didiknya. Nah, bersyukur sebenarnya
di saat ini pun khususnya di Indonesia sudah menerapkan sih kalau saya lihat, yaitu di 2-3 tahun terakhir itu kurikulum merdeka. Jadi sudah menerapkan juga hanya materi esensi saja, tidak perlu semua. Kalau dulu kan ada kita mengenal namanya kurikulum banyak gitu ya, dengan materi juga cukup banyak dan harus diselesaikan. Tapi sekarang enggak sih, udah sesuai. Jadi mengarah kepada pendidikan di luar negeri itu materi esensi juga. Nah kemudian kalau yang saya lihat juga dari segi metode, benar tadi ya, metode mereka lebih banyak kepada project based learning ya. Kalau saya lihat sekarang kalau dulu kan kita lebih banyak kepada menulis atau menghafal, untuk kinerja secara performance-nya tidak terlalu ya. Jadi kalau saya lihat pembelajaran yang mereka gunakan itu kebanyakan project based learning. Nah itu juga sangat baik diterapkan, dan saat ini pun juga sudah sering Indonesia juga khususnya di dalam pembelajaran saat ini ya, kurikulum merdeka sudah menerapkan project based learning, dan itu cukup baik hasil yang diberikan. Kemudian kalau dari luar negeri sendiri, saya melihat mereka dari perangkat belajar juga sudah sangat banyak ya, kita bisa mengakses. Mereka cukup concern dalam memberikan sumber-sumber pembelajaran, concern juga dalam memberikan buku-buku yang akhirnya menunjang kualitas pendidikan atau pengajaran di kelas itu sendiri. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin boleh ditanya. Oke, baik, berdasarkan untuk pertanyaan yang ketiga, itu apa saja sih metode dari pengajaran yang digunakan untuk mengajar di sekolah dari Bu Rosa sendiri, ya terkhusus sekolah swasta nasional, dan gimana sih perbandingan dengan sekolah yang lain, mungkin bisa dijabarkan dari perspektif negeri, nasional, ataupun internasional. Oke, thank you. Kalau mungkin dari sekolah kami ya sebelumnya ya, mungkin kalau dari secara metodenya kami menggunakan metode flip learning gitu. Apa itu flip learning? Jadi kita biasakan siswa itu belajar H-1 gitu. Artinya Bapak Ibu guru mempersiapkan metode, misalkanlah pretest, materinya disampaikan di dalam LMS yang sudah ada gitu ya. LMS-nya apa? Bapak Ibu guru publish. Di situ juga kita arahkan siswa-siswi untuk belajar dengan pretest yang sudah diberikan. Materinya mungkin secara implisit saja, baru di hari H-nya di situ kita berharap bahwa siswa sudah memiliki pengetahuan awal dari pretest yang sudah diberikan tersebut. Ketika akhirnya di hari H itu mereka hanya mungkin lebih tanya jawab, kemudian berdiskusi sampai nanti di akhirnya asesmen di post testnya. Dari segi metode boleh bervariasi sih Bapak Ibu guru memberikannya secara project ataupun problem based, ataupun mereka nanti secara eksperimen, itu tergantung sama Bapak Ibu guru. Tapi yang pasti flip learning kita coba lakukan untuk meningkatkan siswa ini sudah memiliki pengetahuan awal sebelumnya. Nah kalau dibandingkan dengan sekolah lain mungkin ada perbedaannya juga, tapi yang pasti mereka diarahkan untuk yang semua di sekolah-sekolah khususnya adalah pembelajaran student center gitu. Jadi semua berpusat kepada siswa, tidak lagi 100% guru. Mungkin kalau dulu kan lebih banyak guru ya yang aktif. Nah, dengan berbagai macam metode yang diberikan, semua sekolah-sekolah khususnya di Indonesia ya, saya melihat sekarang sudah student center gitu. Nah, kalau dari sisi luar negeri mungkin di sini kita juga melihat dan kita pun sebenarnya sudah mengadopsi juga ya, seperti metode STEM gitu ya, mereka science, teknologi, engineering, art itu juga kita adopt dari luar negeri sih sebenarnya. Kita melihat metode STEM juga bagus gitu ya, meningkatkan semua berbasis kita maksimalkan di teknologi gitu, artnya juga, musiknya juga, sainsnya juga. Selain itu dari luar negeri juga terkenal dengan multiple intelligence ya. Jadi di Indonesia pun khususnya sekarang juga sudah menerapkan ya. Jadi multiple intelligence ini bukan berarti membedakan setiap siswa dalam kemampuannya, enggak. Tapi kita bahkan bagaimana cara bisa mengakomodasi
gitu, mengakomodasi setiap karakter siswa dari sisi mereka yang mampu dari segi psikomotorik ataupun kinestetik ataupun secara mereka verbal gitu. Mungkin itu banyak sebenarnya kalau di luar negeri. Oke, terima kasih banyak Bu Rosa untuk jawabannya, sangat-sangat inspiratif ya buat kita juga, kita jadi tahu itu kayak semacam for your information. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya Bu. Metode pembelajaran di Indonesia kan lebih mengedepankan sisi teoritis atau textbook kan ya, dibandingkan sisi yang aplikatif. Alhasil para siswa itu lebih sering menghafal materi tanpa berusaha diajarkan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Menurut Ibu sendiri bagaimana metode pembelajaran yang seharusnya diterapkan sehingga siswa itu tuh guru itu bukan hanya memberikan yang teoritis kepada siswa gitu. Oke, paham. Baik. Yang pertama sekarang mungkin khususnya 2 tahun terakhir ya, kita sangat diberi kebebasan bagi setiap para pengajar ya, pendidik, guru khususnya ya. Mereka mengeksplor diri supaya mengembangkan setiap karakter mereka. Itulah yang benar-benar memang lebih baik secara aplikatif ya dibanding teoritis gitu ya. Saya sih melihat dan bahkan mengarahkan juga bagi setiap guru, khususnya guru-guru kami, ayo Bapak Ibu guru untuk lebih melihat setiap karakter siswa dulu gitu, materi menyesuaikan dengan jenis karakter siswa ini seperti apa. Kalau memang dia ini anaknya kreatif, coba cari metode yang akhirnya sesuai dalam arti project ya gitu. Kemudian kalau misalkan performance, saya minta mungkin anak-anak yang unggul dalam bidang seni itu masukin gitu supaya nanti tidak membosankan, karena mungkin itu akan lebih membuat anak tuh lebih akan menunjukkan kemampuannya. Kemudian role play juga sangat menarik menurut saya. Role play di sini gimana setiap anak tuh punya kesempatan juga mengekspresikan diri ya, mengembangkan kemampuan yang dia miliki, bisa dalam setiap pelajaran, nggak hanya dalam bahasa, bahkan semua mapel pun role play sangat menyenangkan. Kalau memang anaknya mulai jenuh, bikin pembelajaran game gitu ya, sedikit anak bergerak gitu. Jadi metode yang memang masuk dari segi teoritis tapi dibawakannya dengan cara yang berbeda. Mungkin seperti itu. Oke. Mungkin kalau sekarang kita lihat juga emang udah banyak sih metode pelajaran yang udah diterapin mulai dari game kayak Kahoot or Quizzes. Jadi banyak banget metode yang sangat interaktif supaya siswa ini gak bosan kalau cuma ngebahas teori. Betul. Oke Bu Rosa, untuk pertanyaan yang terakhir, sini saya mau nanya tentang menurut Bu Rosa sendiri, apakah perlu nggak sih diadain tentang kolaborasi atau kerjasama nih antara pihak pemerintah, pihak swasta ataupun pihak internasional supaya mencapai pendidikan di Indonesia tuh lebih inklusif kita? Oke, betul ya. Sebenarnya untuk pendidikan yang akhirnya menghasilkan kualitas yang maksimal itu memang bukan hanya peran dari pemerintah itu sendiri. Kita semua bahkan dari elemen masyarakatnya, bahkan pihak luar tadi benar. Kita ingat ya waktu itu ada pandemi COVID-19 ya. Dukungan, bersyukur waktu itu kita juga dibantu, sebenarnya banyak dibantu oleh pihak luar dari segi teknologi, dari segi kita akhirnya mengenal metode-metode Zoom. Itu sebenarnya dukungan dari luar banyak. Memberikan supply internet, memberikan supply teknologi lah khususnya. Jadi memang akhirnya bisa terlewati pandemi itu dengan baik gitu ya. Untuk juga dukungan kerjasama itu sangat penting karena kita melihat dari pembiayaan edukasi juga cukup besar. Akhirnya pun kita memang butuh support dana. Di dalam anggaran pendidikan pastinya ada, tapi kerjasama yang ada itu juga banyak kok terjalin antara pihak swasta, pihak internasional untuk kita sendiri ya, masyarakat Indonesia. Contohnya dari segi buku juga banyak disupport, buku-buku literasi, buku-buku penguatan karakter, bahkan juga ada pelatihan-pelatihannya ada diberikan oleh pihak luar juga. Nah kalau dari pihak luar sendiri juga bersyukur yang kita temukan juga banyak praktik baik. Mereka berbagi praktik baik sehingga ada seminari-seminari yang dibagikan kepada pendidik-pendidik di Indonesia itu sendiri. Gitu.
Oke, terima kasih Bu Rosa untuk jawabannya. Jadi intinya kolaborasi itu sangat penting ya teman-teman, baik antara pemerintah, pihak internasional ataupun pihak nasional itu sangat penting supaya kita bisa membangun pendidikan yang lebih inklusif. Oke, mungkin sekian podcast dari kami, wawancara dari kami tentang mengenai pemerataan pendidikan. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Bu Rosa yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa podcast sama-sama di sini. Sebelum itu kami dari kelompok Saintia Vipassana mau memberikan sesuatu berupa buah tangan kepada Bu Rosa sendiri. Thank you, terima kasih. Baik Bu Rosa, ini hadiah dari kelompok Saintia Vipassana. Oke, terima kasih ya. Terima kasih banyak Bu Rosa untuk kesediaannya. Mungkin hadiahnya secara sederhana, tapi kami sangat bersyukur untuk keadaan Bu Rosa sendiri bisa wawancara dengan kami. Sama-sama, thank you banyak ya. Oke teman-teman, Saintia Talks. Hari ini kita sudah selesai nih podcast di Sekolah Nasional. Dan kalian mau tahu nggak sih untuk kedepannya kayak gimana? Tetap stay tune ya di dalam podcast kami. Bye-bye, thank you!